Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Yetri Solinda. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang fisiologi pernafasan. Sebelum kita masuk ke fisiologi pernafasan, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari pernafasan, atau dalam bahasa anatomi disebut juga dengan respirasi. Pernafasan atau respirasi adalah suatu proses mulai dari pengambilan oksigen atau yang disebut dengan O2, pengeluaran karbon dioksida atau yang disebut dengan CO2, hingga penggunaan energi di dalam tubuh. Fisiologi pernafasan. Proses pernafasan berlangsung melalui beberapa tahapan. Yang pertama yaitu ventilasi paru, yang berarti pertukaran udara antara atmosfer dan alveolus paru, atau memasukkan oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau yang disebut dengan CO2. Pernafasan atau ventilasi adalah proses inspirasi atau inhalasi, yaitu udara ke dalam paru-paru, dan ekspirasi atau ekshalasi, yaitu udara dari paru-paru ke lingkungan luar tubuh. Yang kedua yaitu difusi, yang berarti pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara alveoli dan darah. Yang ketiga perfusi, yaitu pengangkatan oksigen dan karbon dioksida dalam darah dan cairan tubuh ke sel jaringan tubuh. Fase inspirasi. Pernafasan dada. Pernafasan dada terjadi karena otot antar tulang rusuk berkontraksi sehingga rusuk terangkat. Akibatnya, volume rongga dada membesar dan membuat tekanan dalam dada mengecil dan paru-paru mengembang. Tekanan udara di luar lebih besar daripada di dalam paru-paru. Akibatnya, udara masuk. Fase ekspirasi. Saat otot antar tulang rusuk berelaksasi, tulang rusuk turun. Akibatnya, volume rongga dada mengecil sehingga tekanan di dalamnya pun naik. Pada keadaan ini, paru-paru mengempis sehingga udara pun keluar. Pernafasan perut. Fase inspirasi. Pernafasan perut terjadi karena gerakan diafragma. Jika otot diafragma berkontraksi, rongga dada membesar. Tekanan di dalam rongga dada lebih kecil dan paru-paru mengembang. Akibatnya, oksigen atau yang disebut dengan O2 masuk ke dalam paru-paru. Nah, selanjutnya fase ekspirasi. Saat otot diafragma relaksasi, diafragma kembali ke keadaan semula. Saat itu, rongga dada menyempit, tekanan dalam rongga dada menjadi lebih besar. Akibatnya, karbon dioksida atau yang disebut dengan CO2 keluar. Selanjutnya, kita masuk pada pertukaran gas. Membran respirasi. Membran respirasi adalah tempat pertukaran gas yang terdiri dari lapisan surfaktan, epitelium squamosa, membran dasar pada dinding alveolar, dan ada interstisial, lalu membran dasar kapiler, dan yang terakhir endotelium kapiler. Nah, molekul gas harus melewati keenam lapisan ini dengan melalui proses yang disebut dengan difusi. Selanjutnya kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu difusi. Difusi adalah proses O2 masuk ke dalam kapiler paru dan diikat oleh HB darah menjadi senyawa oksihemoglobin. Sedangkan CO2 lepas dari ikatan karbamino, keluar dari darah dan masuk ke dalam pernafasan di alveoli.
Difusi O2 dan CO2. Terjadinya difusi O2 dan CO2 karena adanya perbedaan tekanan parsial. Molekul gas berdifusi dari area bertekanan parsial tinggi ke area bertekanan lebih rendah. Parsial O2 dalam udara di alveolur adalah 100 mmHg. Parsial O2 pada darah terdioksigenasi dalam kapiler pulmoner di sekitar alveoli adalah 40 mmHg. Sedangkan parsial CO2 dalam udara alveolur adalah 40 mmHg dan parsial CO2 dalam kapiler di sekitarnya adalah 45 mmHg. Nah, hal ini membuktikan bahwa molekul gas akan berdifusi dari area bertekanan parsial tinggi ke area bertekanan parsial lebih rendah. Terjadinya pernafasan melalui dua tahapan pertukaran gas. Yang pertama, respirasi eksternal atau pernafasan luar, yaitu pertukaran gas di dalam paru-paru, sehingga terjadinya difusi gas dari luar masuk ke dalam aliran darah. Kedua, respirasi internal atau pernapasan dalam, yaitu pertukaran gas di dalam jaringan tubuh. Oksigen meninggalkan hemoglobin dan berdifusi masuk ke dalam cairan jaringan tubuh. Nah, sampai di sini dulu penjelasan saya tentang fisiologi pernafasan. Mohon maaf, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.